Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak. Kemarin sudah menerangkan pengertian Nabi dan Rasul. Kita sudah mengetahui sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, para nabi dan rasul adalah makhluk Allah yang paling mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah. Para nabi dan rasul memiliki sifat maksum, yang artinya apa? Terjaga dari dosa dan kesalahan. Apabila mereka berbuat salah, Allah langsung menegurnya serta memberi peringatan, dan mereka akan segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi dan rasul yang mempunyai kemuliaan tersebut adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi akhiruz zaman. Tetapi beliau sebagai nabi terakhir memiliki tingkat kemuliaan yang paling tinggi dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lain. Nabi Muhammad bersabda dalam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat." Anak-anakku yang saya cintai, besok kelak di hari kiamat, ketika para manusia itu semua bingung, meminta pertolongan. Pernah diceritakan dalam suatu hadis itu begini, ketika semua manusia besok pada hari kiamat itu kebingungan. Manusia itu bertemu dengan Nabi Adam. "Wahai Nabi Adam, tolong berikan aku syafaatmu agar aku bisa selamat." Nabi Adam menjawab, "Saya tidak bisa." Begitu sampai Nabi yang ke-24. Terakhir yang ketika ketemu Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad mau memberikan syafaatnya kepada umat beliau, yaitu kita semua sebagai umatnya, ya. Anak-anakku yang saya cintai, kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad, ya. Harus bangga. Dalam riwayat dikisahkan bagaimana orang-orang baik kawan maupun lawan mengagumi pribadi keluhuran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah memuji ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin azim", yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ada juga dalam sebuah maulid itu dijelaskan begini, "Kana khuluquhul Qur'an". Akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya Al-Qur'an. Jadi kalau mau mengamalkan Al-Qur'an, tirulah perilaku atau sikap budi pekerti Nabi Muhammad. Itu sudah kita mengamalkan ajaran dari Al-Qur'an. Jika Allah saja mengakui keluhuran akhlak beliau, bagaimana dengan kita? Ya, sudah sepantasnya kita sebagai orang yang beriman menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang saya cintai, dari sekian banyak riwayat yang mengisahkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan akhlak. Di sini terangkum 5 akhlak terpuji beliau yang sangat menonjol. Yang pertama adalah apa? Penyabar. Dalam menyampaikan ajaran Islam, beliau banyak mendapat umpatan. Pada awal-awal beliau mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan umpatan, mendapatkan cacian, mendapatkan ujian yang tidak ringan. Akan tetapi beliau tidak pernah mengeluh, ya, atau membalas perlakuan jahat dari musuh-musuhnya tersebut. Beliau
menghadapi semua itu dengan penuh lapang dada dan sabar, ya. Itulah akhlak beliau yang pertama, yaitu penyabar. Yang nomor dua, kasih sayang. Nah, beliau orang yang pemberani dan kuat, tangguh, tetapi Nabi Muhammad sering mencucurkan air mata, terutama jika berhubungan dengan keadaan umatnya. Nah, ketika beliau berdakwah dan dianiaya hingga terluka, ini ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah ke negeri Taif. Di sana Nabi Muhammad dan para sahabat itu ditolak kedatangannya sama orang-orang penduduk Taif. Nabi Muhammad itu dilempari batu sampai berdarah, sampai terluka dan berdarah. Darahnya sampai bercucuran. Nah, ketika itu malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, engkau meminta apa? Biar saya lakukan agar penduduk Taif ini jera. Nah, tetapi Nabi Muhammad tidak menerima permintaan dari malaikat Jibril. Malah Nabi Muhammad mendoakannya agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah merupakan sifat kasih sayang beliau kepada umatnya. Yang nomor tiga adalah lemah lembut. Nah, Nabi Muhammad ini mempunyai sifat lemah lembut. Beliau marah demi kebenaran apabila hal-hal yang haram dilanggar. Selain itu, beliau tampil sebagai sosok yang lemah lembut ketika ada orang Badui kencing di dalam masjid. Beliau tidak memarahinya, tetapi memerintahnya dengan lemah lembut. Nah, itulah akhlak beliau, ya, yang patut kita contoh nanti. Nomor 4, dermawan. Nah, Nabi Muhammad itu kedermawanannya tidak tertandingi oleh siapapun. Meskipun Allah telah menghalalkan 1/5 harta rampasan perang untuk beliau, nah, tapi beliau tidak pernah mewariskan apapun kepada keluarganya. Hal tersebut dilakukan beliau untuk menyantuni orang miskin dan kelaparan. Nah, nomor 5, apalagi akhlak yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad, yaitu rendah hati. Nah, Nabi Muhammad itu rendah hati, mudah bergaul dengan sesama orang. Semua lapisan orang dirangkul bersama, mulai dari musuhnya, sahabatnya, keluarganya, raja, orang miskin, orang kaya, semuanya digauli dengan baik. Nah, begitulah akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang dikagumi oleh semua bangsa di dunia ini. Nah, lantas bagaimana kita? Mampukah kita mencontohnya, menjadikan beliau uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari? Apa tahu uswatun hasanah itu adalah contoh yang baik. Nah, anak-anakku yang saya cintai, nah, lantas bagaimana cara kita untuk menaati Nabi dan Rasul, terutama Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, cara kita adalah mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, terutama Rasulullah dan ajaran-ajaran yang dibawanya. Yang nomor 2, membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Nomor 3, mengamalkan syariat yang dibawanya. Dalam hal ini syariat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, karena kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Nomor 4, mencintai dan membela para Rasul, terutama Rasulullah SAW. Nomor 5, meneladani kehidupan para Rasul. Nomor 6, menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Cara makan kita meniru Rasulullah, cara akhlak kita meniru akhlak orangnya Rasulullah. Nah, semua, ya, kita kalau bisa meniru apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nomor 7, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Mumpung ini bulan Sya'ban, ya. Sya'ban ini kalau dijelaskan dalam hadis itu syahrul rajab, syahrul istighfar, wa syahru Sya'ban, syahrus sholatu ala Nabi Muhammad SAW, wa syahrul Ramadan,
syahrul Quran. Nah, yang artinya apa? Pada bulan Rajab itu adalah bulan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bulan Sya'ban, kita ini adalah bulannya bulan sholawat. Makanya kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak sholawat ya. Biar apa? Nanti kita mendapatkan syafaat beliau ketika di hari kiamat kelak. Ya. Yang terakhir tadi, syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan adalah syahrul Quran, adalah bulannya Al-Quran, karena pada bulan Ramadan itu Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dah anak-anak, itu mungkin materi dari Pak Anwar untuk hari ini. Mungkin kalau ada yang disampaikan nanti bisa ditaruh di kolom komentar di YouTube ya. Jangan lupa channel YouTube-nya di subscribe ya. Dukung channel YouTube-nya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.